Baik, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Senang rasanya kita berjumpa pada siang hari ini di hari Minggu tanggal 28 Mei 2023. Ya Sobat Budaya, tidak terasa ya Sobat Budaya, kita sudah di penghujung bulan. Tapi walaupun penghujung bulan ya, jangan kita takut untuk tanggal tua, karena tanggal tua itu bukan berarti hambatan untuk Anda pergi makan-makan, pergi nongki-nongki di suatu tempat. Nah, seperti saat ini program acara yaitu Dialog UMKM, kita bersama narasumber kita ya, seorang owner dari Teras Waduk Nipa-Nipa ya Sahabat Budaya. Dan tentunya di Teras Waduk Nipa-Nipa ini bisa Anda kunjungi di sana, bisa ke jalan-jalan nongki, makan-makan walaupun tengah di tanggal tua ya, karena saya yakin harga di sana itu murah-murah ya makanannya. Dan menu itu lengkap, rasanya juga luar biasa. Endol tak endol-endol. Bahasa apa itu endol tak endol-endol? Intinya untuk Sahabat Budaya, daripada kita penasaran, langsung saja kita menyapa untuk narasumber kita yang sudah berada di studio Pro 4 RRI Makassar ya. Ada owner Teras Waduk Nipa-Nipa, ada Kakak Indri Muin SHM. Langsung saja kita sapa Kak Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nih. Masya Allah. Suaranya kita dengar ya. Woi, luar biasa sekali suaranya. Makin cantik aja kamu. Masya Allah, ini udah kurang-kurang nih. Ini sudah berada kecantikannya di Teras Waduk Nipa-Nipa. Luar biasa ini Kak Indri. Tambah cantik aja Dewi ya. Kak Indri juga saya lihat tambah cantik. Dan kenapa? Kalau saya lihat tambah langsing. Iya. Bagi rahasianya sebentar. Saya baru perhatikan. Kenapa ya? beda dengan yang dulu? Iya. Saya nggak tahu kenapa bisa pengusaha turun. kuliner harus tampil cantik, harusnya tambah gendut. Karena lihat makanan makan terus, tapi ini ini tambah langsing. Saya mau tanya dulu sebentar ini, tapi di belakang layar nanti lah. Oke. Kali ini kita di program acara Dialog UMKM ya Kak Indri. Ini membahas tentang produk UMKM ini mampu bersaing dengan produk luar, salah satunya makanan khas Makassar. Tapi saya tanya dulu, kabar tak sehat? Sehat ini agak flu sedikit Dewi ini. Suaranya flu lagi. Aduh. Tapi suaranya agak serak-serak seksi ya. Masya Allah. Sesuai dengan orangnya seksi. Oke. Kak Indri, kabar baik pastinya, walaupun mungkin lagi flu begitu ya. Sempat lihat statusnya juga katanya lagi hidung tersumbat gitu ya. Tapi walaupun begitu ya, tidak mengurangi kecantikan dari Kak Indri. Semangatku datang ke sini ketemu sama Dewi. Luar biasa sekali. Oke, kita langsung saja dengan topik kita, yaitu produk UMKM mampu bersaing dengan produk luar, salah satunya makanan khas Makassar pastinya. Nah, tapi kalau dibilang mampu bersaing seperti itu ya Kak Indri, kira-kira bagaimana Kak Indri melihat kuliner saat ini yang ada di Kota Makassar ya, terus dengan dibandingkan dengan produk dari luar gitu, karena ini sesuai dengan topik kita. Kenapa harus mengangkat topik seperti itu Kak Indri? Jadi menurut saya ya, produk kita sebenarnya itu ada pasarnya tersendiri. Ada pasar tersendiri. Ada kesukaan tersendiri ya. Produk luar juga seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya ya, masyarakat yang pintar, masyarakat yang cerdas, harusnya kalian lebih memilih ya produk-produknya kita ya, dibandingkan produk luar yang bertebaran di mall-mall ya kan. Nah, maksud saya kayak gini, kalau kalian misalnya nih pencinta kuliner, dalam sebulan itu makan di rumah makan luar misalnya ya kan, itu dia. Ya maunya ada juga budget khusus untuk makan makanan
lokalnya kita Lokal, ya. Jadi seimbangkan lah ya. Maksudnya cintai produk-produknya kita ya. Jangan bangga juga masuk di restoran yang ya boleh saya sebut ya Jepang gitu ya kan. Jadi kalian juga harus bangga kalau kalian tuh masuk ke warteg, makan sate makan ikan bakar, palu basah, konro apa segala macam ya. Jadi ada juga kebanggaan kalian tersendiri gitu. Saya rasa anak muda zaman sekarang, khususnya anak muda ya, itu kayak bangga kalau dia makan di salah satu restoran Jepang, salah satu restoran Korea. Iya. Kayak bangga gitu. Ih, mau makan di restoran gini. Tapi banggalah kalian sebagai anak muda itu makan produk-produknya. Produk-produk apalagi makanan-makanan khas Makassar ya. Saya rasa saya di kampus pun saya mengajarkan sama mahasiswa saya bahwasanya jangan kalian bangga jangan kalian bangga udah makan di restoran Korea, udah makan di restoran Jepang, makan produk luar, tapi berbanggalah kalian kalau kalian itu makan di warteg ya. Betul makan sekali. palu basah di pinggir jalan kan nggak apa-apa. Iya kan? Jadi bukan hanya tapi meningkatkan ekonomi masyarakat lokalnya kita juga kan. Nah, betul. Iya. Kalau semua masyarakat hanya makan di restoran yang ternama terus dia tidak makan, itu kayaknya tidak seimbang gitu. Harusnya imbangi. Harus imbangi gitu ya. Produk dalam dan produk luar gitu. Harus punya lebih cinta kita sama produknya kita, yang lebih suka kita ya. Ya ada orang yang lebih suka kayak sebulan sekali tuh dia tidak pernah mencicipi makanan-makanan khas Makassar lokal. Aduh sayang sekali berarti ya. Dia hanya bangga makan di Jepang apa ya, nggak usah lah ya. Maksudnya kalau kalian sudah kalau kalian makan produk-produknya Makassar itu dengan tidak sadarnya kalian itu sudah membantu ekonomi masyarakat Makassar kan gitu. Betul meningkatkan sekali. ekonomi ya. Cocok. Iya. Ini salah satunya yang mencintainya namanya produk lokal. Itu makanan khas Makassar itu saya sendiri ya. Saya itu kalau misalkan dalam katakanlah dalam 2 hari kalau tidak makan yang namanya produk dalam ini ya kota Makassar itu, saya bakal pasti rindu ya. Rindu yang namanya makan makanan yang di dalam ini. Kalau dibilang makan sampai luar, sampai kapan kita mau makan sampai di makanan luar seperti itu ya? Pasti kan ada yang namanya titik jenuh gitu ya. Sedangkan kalau makanan yang di dalam sendiri itu tidak bakalan yang namanya jenuh begitu. Nah, ini tadi sempat sebut yang namanya mengajar adik-adik mahasiswa. Berarti owner, aku lupa ini, owner adalah salah satu dosen di mana ini owner? Dosen di Fakultas Hukum Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Wih, keren. Jadi ini bisnis ya. Berarti mengajarkan adik-adik mahasiswa itu terkait dengan bisnis ya, apalagi namanya bisnis kuliner. Pas sekali nih owner. Nah, Kak Indri, ini kan seperti yang kita katakan bahwa Mbak Indri itu memiliki yaitu salah satu restoran yaitu khas Makassar. Nah, itu menjual produk-produk yang makanan khas dalam negeri kan, dalam khususnya Kota Makassar. Khas Makassar. Ya, kenapa mesti harus menjual makanan ciri khas Makassar ini? Ya yang pertama cinta kan? Oh, cinta ya. Cinta produk Makassar ya kan? Iya. Ya kalau bisa juga sih nanti kedepannya saya mau ini cita-cita ya Wi ya. Apa saya itu? Mau ada cita-cita harus ada ya. Coto, konro, pokoknya apa yang mestinya yang menjadi khasnya kita Makassar itu saya mau ya. Pokoknya harus kalau bisa ya semuanya gitu. Siapa lagi yang mau mengembangkan atau memberikan inovasi kuliner Makassar kalau bukan kita sekarang kita sendiri, ya. Ya, itu nanti akan mati. Kalau kita tidak memperhatikan ini, betul. Itu pasti akan terkikis, akan tergerus oleh zaman. Terkikis sama produk-produk luar itu akan terganggu. Janganlah ya. Jangan ya. Harus kita lestarikan ya. Benar sekali. Nah, apa yang menjadi motivasi Kak Indri sendiri ini sehingga harus semangat atau bertahan sebagai owner teras waduk Nipa-Nipa ini? Ya,
yang namanya rumah makan, yang namanya ada marketnya tersendiri, otomatis juga ada saingannya ya. Ada saingannya. Tapi kembali lagi kita punya khas, kita punya ciri ya, dimana tamunya kita, langganannya kita itu pasti akan kembali mencari kita. Betul sekali. Salah satu contohnya sebenarnya saya nih Kak Indri ya. Iya. Mau sekali lagi kembali. Tapi memang saya sudah berapa kali ke sana Kak Indri. Cuma Kak Indri nggak ada di tempat gitu. Oh, biasa saya ngajar atau biasa ya. mungkin Aduh, sibuk sekali, antar Kak Indri. anak sekolah gitu. Berarti ini superwoman ya. Ya. Jadi kalau saya Dewi ya. Iya. Saya rasa Teras Waduk sekarang sudah punya sudah punya marketnya tersendiri, saya Marketnya rasa. tersendiri. Karena alhamdulillah kesininya Teras Waduk, alhamdulillah udah rame ya. Iya. Dewi kalau Buktinya mau aku ke sana, lihat. Dewi kalau mau ke sana di hari ini atau di pokoknya di weekend, Dewi harus reservasi dulu ya. Betul. Nanti nggak dapat tempat di sana. Jadi itu padat di Sabtu Minggu, Sabtu ya Minggu, alhamdulillah. ya. Jadi kita punya marketnya tersendiri, alhamdulillah. Pelanggannya kita tuh puas ya. Buktinya apa? Yang datang 1 kali jadi 2 kali. Betul Yang sekali. datang 2 kali jadi 3 kali. Alhamdulillah ya. Mestinya itu semua karena kita punya ciri khas ya. Teras Waduk punya ciri khas ya, Wi, Ciri ya. khas. Mungkin banyak rumah makan yang sama ikan bakar ya. Ya di mana-mana ikan bakar sama aja ya kan. Iya, Dewi, iya, ya. betul. Cuman kita punya bumbu tersendiri, punya khas tersendiri. Jadi buat orang itu balik lagi ke teras ya. Apalagi kalau di teras itu bukan hanya makan saja, Wi, tapi suasana kan. Suasana. Teras Nah, di Waduk sana yang menjual enak suasana, banget. Iya, suasana oke, Teras Waduk Nipa itu. Saya saja sebagai owner kalau misalnya Iya. lagi suntuk, lagi stres, lagi mikirin mau cari inspirasi atau tuh saya ke sana. Sana ya. Saya ke sana terus saya mandang-mandang gunung, mandang-mandang pemandangan yang di teras. Itu ada inspirasi yang saya dapat. Wih, keren, luar biasa, keren sekali memang ini. Tapi saya tanya dulu ini owner, kenapa harus mengambil nama Teras Waduk Nipa? Itu sampai sekarang jadi pertanyaan buat saya. Teras Waduk Nipa. Nah, kenapa nama itu diambil? Yang pertama, Iya. kami berada di pas pintu masuk kolam regulasi Nipa. Oh, Ya. begitu. Ya, dia itu pas depan pintu kolam regulasi Nipa ya. Nah, kenapa waduk? Ya, karena waduk itu di depannya. Depannya itu jadi kalau mau ke teras waduk tidak akan kesasar, tidak akan hilang. Cukup ketik di maps kolam regulasi Nipa, udah tuh pas depannya. Terus siapa yang inisiatif punya kasih nama untuk biar Mi Teras Waduk Nipa saja? Siapa yang punya inisiatif gitu? Inisiatif seingat saya itu adik saya. Oh, adiknya Kak Adik Indri. saya. Oke. Ngomong, apa ya namanya ya? Kan ini di teras modern. Oh iya, di teras ya. Jadi kita juga kan rumah panggung itu kan teras. Iya. Nah itu pada saat itu kita nongkrong di situ di teras itu sambil ngeliatin kolam regulasi yang depan rumahnya kita. Jadi ya terinspirasi dari situ sebenarnya. Apa ya kayak itu maksudnya kayak langsung aja nggak ada pemikiran teras waduk Nipa aja deh kayak gitu. Lagi kayak gitu ya. Jadi ini berada di teras, jadi punya inspirasi. Kalau bisa itu saja Mi teras. Iya, gitu dan dipadukan aja. dengan ini waduk di sekitar kita, depan kita. Depan kita pas. Pas ya. Karena gini ya. Kemarin sempat ada yang tanya waktu saya share flyernya itu. Oke. Terus ada juga itu yang rumah makan itu yang di depan yang Nipa itu yang kolam Nipa apa ke namanya itu. Bilang itu rumah makan baru itu. Jadi saya bilang, nah itu Mi, tapi bukan Mi baru itu karena lama. Aku bilang lama karena banyak Mi pengunjungnya. Bilang oh itu Kak, bilang itu wah mantap mentong di situ karena pernah Kak makan di situ juga. Begitu itu pernah saya share itu baru temanku bilang seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Tapi memang ini
teras waduk Nipa itu memang sudah terkenal di mana-mana. Alhamdulillah. Karena pernah saya cerita juga sama temanku yang lain. Okay. Oh iya. Iya. Saya tahu di sana bagus suasananya. Makanya itu bagusnya mungkin di Batena dipromosikan dan terkenal di mana-mana ternyata. Alhamdulillah. Seperti itu. Nah, sebagai owner teras waduk Nipa, nah, ada tidak terganggu tidak yang namanya waktu karena sebagai owner pastilah ada waktunya. Terus sebagai dosen juga ini harus memiliki waktu juga yang lain. Kira-kira bagaimana tips untuk mengatur agar bisa menjadi owner terus bisa menjadi dosen juga ini Kak Indri? Kembali lagi dari diri kita ya. Kalau saya pintar-pintar aja membagi waktu. Mengajarkan saya cuma 3 kali seminggu. Yes. Di teras itu saya hampir setiap hari. Oh. Ya, jadi saya tiap hari tapi enggak dari pagi sampai malam ya. Jadi kayak saya datang cuma 2 jam, 3 jam, ngecek ini, ngecek itu, kontrol ini, kontrol itu. Pokoknya semua kalau udah oke, saya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah. Nah, setelah itu kalau memang saya jam mengajarnya ada, saya tidak ke teras dulu. Paling saya via grup WhatsApp kasih tahu semua karyawan. Dan alhamdulillah ya Wi ya, mestinya kesininya orang-orang yang bekerja sama saya udah tahu porsinya masing-masing. Yes. Jadi saya udah enak ninggalin mereka, udah percaya sama mereka bahwa mereka sudah pintar dan sudah tahu tanggung jawabnya. Jadi saya tidak, alhamdulillah ya, alhamdulillah lagi udah dipertemukan sama orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab atas pekerjaannya. Itu juga anugerah dari Allah menurut saya ya, karena kan tidak semuanya kita dapat orang yang bekerja sama kita kan biasa tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya kan. Tapi alhamdulillah semua karyawan saya tidak ada masalah. Kalaupun itu ada bisa diselesaikan, mereka bisa selesaikan sendiri. Luar biasa. Itu dia. Jadi enak aja. Jadi dosennya jalan, alhamdulillah, kegiatan lainnya jalan, ngurusin anak jalan ya, semuanya alhamdulillah. Oke, Kak Indri, ini kan kita kembali lagi dengan topik kita produk UMKM mampu bersaing dengan produk luar, salah satunya makanan khas Makassar. Bagaimana cara Kak Indri sendiri ini untuk mempromosikan lagi atau mungkin supaya adik-adik milenial, anak-anak muda itu lebih tertarik yang namanya menikmati menu makanan khususnya khas Makassar ini? Ya era digital sekarang ya pastilah saya ada endorse sama anak milenial, anak muda ya, ada influencer apa segala macam itu yang berkenaan dengan anak muda saya panggil ya kan, visit. Pokoknya akun-akun kuliner Makassar itu rata-rata saya udah pernah endorse gitu. Jadi alhamdulillahnya jadi bukan hanya keluarga saja ya. Jadi di teras waduk itu bukan hanya kumpul keluarga saja, tetapi ada juga anak muda yang kumpul sama teman-temannya ya. Jadi karena kan kalau malam itu kan ada juga musiknya kan Wi ya. Jadi mereka ada yang nyanyi ya kan, ada juga yang pernah saya dapat ada yang lagi anak muda anak kuliahan lagi rapat di lantai 2. Saya bilang itu siapa? Lagi rapat ibu minta. Oh ya bagus juga maksudnya. Oh saya tanya, oh dia dari Universitas Stiba di dekat situ kan. Nah dia rapat di tempat saya. Jadi itu apa ya? Itu anak muda yang memiliki memilih tempat di teras untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi bukan hanya kumpul family saja, tapi kumpul sama teman juga bisa ya kan. Benar. Meeting bisa, rapat bisa, pokoknya semua di teras waduk bisa. Iya luar biasa sekali. Karena kalau saya lihat juga, saya kan sudah berapa kali jalan-jalan ke teras waduk Nipa nih Kak Indri. Nah di sana ada beberapa
hal yang menarik, yang unik juga, yang bisa bikin tertarik juga untuk orang kembali datang ke sana berkunjung. Nah, ini bisa disebutkan ini. Nah, selain suasana yang nyaman, selain tempatnya yang sejuk, kita juga ada terapi, terapi kaki. Itu dia yang bikin orang suka dari anak-anak sampai orang tua ya. Itu semuanya suka datang di situ, terapi kaki. Iya, kalau anak-anak itu dia kayak jadikan mainan, ya kan? Dia mainkan. Kalau yang orang tua dia memang terapi, memang kesehatannya yang dicari. Kalau anak-anak itu saya lihat dia kayak challenge sama temennya, lama-lamaan celupin kaki di kolam. Kalau yang sudah berumur dia memang untuk terapi untuk kesembuhan. Ya alhamdulillah itu ciri khasnya kita. Makanya selain selain makanannya enak, ya suasananya bagus, fasilitasnya ada, karaoke-nya ada, pelayanannya bagus, parkirannya luas, alhamdulillah Teras Waduk sampai sekarang punya market tersendiri di masyarakat Makassar. Siapa yang punya ide-ide seperti itu? Harus ada terapinya, harus ada karaoke-nya, harus ada gazebo-gazebonya. Saya belum ada juga area bermain anak. Itu dia. Aduh, lengkap pokoknya Jadi Dewi bisa. Siapa punya ide seperti itu yang selengkap-lengkapnya yang ada di sana? Selengkap-lengkapnya. Pintar memang owner ya. Iya, kita harus bisa bersaing. Harus bisa bersaing ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk pelanggan kita lakukan. Itu aja sih sebenarnya. Memang pintar baca situasi si ownernya. Baca marketnya, baca kebutuhannya, kebutuhan konsumennya apa. Nah itu kita sediakan semuanya. Ya sekarang ini kan apalagi yang dicari kalau bukan ayo di kesana ada karaoke-nya, ada live musiknya. Ayo di kesana enak cerita-cerita. Ada di tempat bermain anaknya, anak bisa main-main di sana. Terus apa lagi? Kesana deh, bagus sekali kalau foto-foto spotnya ini. Bagus memang suasananya di sana. Jadi banyak foto-fotoku di sana owner. Nah makanya itu kayak paketnya komplit ya. Alhamdulillah. Jadi owner, ini kira-kira apa yang menjadi motivasi sebenarnya owner ini sehingga harus memiliki restoran seperti itu? Dari awal-awalnya sebelum memiliki restoran, apa ya gitu. Jadi menjadi motivasi yang menjadi daya tariknya owner. Karena saya bingung kenapa bisa langsung bikin resto seperti itu. Resto sebesar itu. Orang kan biasa tinggal duduk di rumah saja, tidak ada bikin apa-apa gitu. Nah kalau owner sendiri, cerita yang menarik seperti apa nih? Ya saya sendiri kan tipikal orang yang tidak bisa diam. Emang tergantung dilihat dari orangnya memang. Nggak bisa diam. Apa ini yang harus saya bikin ya? Yang bisa menghasilkan, terus bisa dinikmati sama semua orang ya. Terus apalagi ya? Apa ya kira-kira ya? Salah satu sedekah yang paling bagus menurut saya ya, itu adalah di makanan. Di makanan. Ya, maksudnya kalaupun kita ini kan kita bisa di Teras Waduk itu ya ada juga kayak kita sedekah Jumat apa segala. Iya. Kalau saya ya Dewi ya, senang dengan yang namanya kuliner. Senang makan memang ya. Senang makan sama ya. Badan kita 1-2. Senang makan saya ya. Terus ya kesenangan saya di situ semua. Ya, di situ semua terus mulai dari pokoknya semuanya, aneka ikannya, aneka ayamnya, aneka seafoodnya. Ya semua itu makanya membuat resto seperti ini. Iya. Luar biasa. Apalagi ya kalau saya kemarin itu kenapa buka terus ya karena ada peluang juga ya, maksudnya ada peluang terus alhamdulillah punya lokasi ya. Nah, kenapa mengambil lokasi di sana ya karena tanahnya di situ. Oh, memang tanahnya di situ. Masya Allah. Karena punyanya di situ. Alamat lengkapnya dulu Teras Waduk ini Kak Indri, biar untuk sahabat budaya yang dengarkan acaranya kita ini bisa bilang, oh saya tertarik mau jalan-jalan ke sana. Alamat lengkapnya lagi nih.
Kalau alamat lengkapnya itu Teras Waduk Nipa Nipa itu berada di Jalan Poros Nipa Nipa Antang. Oke. Ya, depan pas depan pintu regulasi Nipa Nipa. Jadi kalau misalnya orang mau jalan alternatif dari Antang ke BTP itu pasti lewat situ. Dapat ya? Dapat, pasti lewat situ. Udah, maksudnya itu bukan jalanan, itu udah jalanan umum kali Dewi. Betul, sudah jalan Sudah, umum iya, tuh. enggak, maksudnya apa ya, enggak, orang lewat situ udah. Saya saja kalau mau ke Dayak ya, Iya. Saya lewat di situ loh, Iya, Kak Indri. iya, Baru-baru- lebih dekat, terus apa namanya, enggak macet. Nggak macet. Ya, yang hindari macet pasti lewat teras. Pastilah, karena memang di sana memang tempatnya apa ya, bisa tembus di Dayak, BTP, Iya. pokoknya Goa. Iya. makanya. Maros. Lengkap. Tapi memang tempatnya di situ strategis ya Kak Indri ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa memang. Nah Kak Indri, ini dari Ya. beberapa menu ya, Ya. yang ada di Teras Waduk Nipa. Menunya itu apa ya? Olahan-olahannya itu resep dari mana aja ini Kak Ya. Indri? Jadi Wi, walaupun apa namanya, restoran kita ya menengah ya bisa dijangkau sama semua ini, tapi saya punya chef itu profesional. Wih, keren Saya sekali. punya chef Dewi, bukan chef sembarangan, Bu, tapi ambil dari mana? Bukan dari rumahku. adalah ya kan. Adalah moto aja tuh, moto banget. Iya. Jadi kita itu kerjasama Iya, ya, kerjasama dengan chef, beli resep, ya. Tapi resepnya itu saya pilah-pilah, maksudnya tidak semuanya sesuai dengan lidah saya. Iya. Jadi walaupun mungkin ya parape mungkin sama di tempat lain, tapi Iya. kalau makan parape yang teras itu beda. Beda ya, Karena ini pasti. udah melalui seleksi lidah saya dulu. Wow. Ini Keren, udah keren. mulai apa? Mulai saya yang rasa dulu sebelum kita launching. Yes, seperti itu. Jadi ini ya walaupun ikan bakar di Makassar itu banyak, ikan parape di Makassar itu bertebaran di mana-mana Wi ya. Yes. Tetapi ikan bakar parape Teras Waduk Nipa boleh diadu. Ade, Dewi sendiri sudah membuktikan loh Sobat Budaya. Nah, Kak Indri, kalau kita berbicara tentang bisnis kuliner ini, ada tidak pernah tidak merasakan yang namanya jatuh bangun dalam bisnis kuliner ini? Ya, yang namanya usaha, Iya. ya, yang namanya usaha pasti ada up and down-nya ya Dewi ya. Benar, Tidak benar. semuanya ya, tidak semuanya berjalan mulus, tidak semuanya bagus, tapi ya ada juga kerikil-kerikil kecil, ada juga masalah-masalah. Tapi ya bagaimana kita sebagai owner itu menanggapi, ya kadang juga saya sebagai owner juga apa namanya marah, ya Yes. kadang juga saya pusing, ya kan, ya yang namanya usahawi itu pasti ada pasang surutnya. Ya. Oke. Tetapi bagaimana kita mampu bertahan, Iya, ya? iya. Bagaimana kita mampu bertahan, ya? Kita tidak boleh patah semangat, Betul. ya? Karena kembali lagi tetap optimis dengan apa yang kita lakukan, ya, karena saya tahu bahwa yang kita lakukan ini mencari berkahnya Allah, Iya. ya, mencari rezeki yang halal, Iya, ya, iya. dengan jalan yang baik, ya, tidak curang, ya. Iya, iya, Jadi iya. itu aja sih kalau saya, Allah melihat kita, ya kan? Iya, Ya, betul. Allah melihat kita kan. Kita tidak curang, alhamdulillah. Walaupun mungkin ya namanya restoran pasti kadang sepi, kadang Betul, ramai, Kak. kadang. Betul. Tapi ya alhamdulillah setelah sepi ramai lagi, setelah ini lagi. Kembali dengan hal yang pernah tidak ini Kak Indri. Iya. Mendapatkan customer yang sudah booking ya. Ya. Udah booking tapi ternyata langsung terus makanannya sudah jadi terus Ya. tiba-tiba dibatalkan nih Kak Indri. Pernah Wi. Apa yang Kak Indri lakukan setelah itu? Apa ya? Disalawatin aja. Masya Allah, ternyata Kak seorang owner ya. Ya disalawatin aja, didoakan yang baik-baik aja. Didoakan yang Walaupun baik-baik ya aja. kemarin itu Masya saya Allah. marah ya, maksudnya Sempat marah. marah ya. Sempat marah, sempat kembali lagi sih, maksudnya
kalau kita marah kayaknya Tidak ada gunanya tidak juga. berguna juga. Tetapi saya kemarin itu saya sempat posting untuk pelajaran bagi customer yang lain yang mau curang sama pengusaha, jangan ya, karena kita betul. jangan kayak gitu, karena kita bisa mengambil jalur hukum. Seandainya orang itu yang kemarin menipu itu aktif, saya somasi. Betul. Saya jalur hukum tapi enggak aktif nomornya. Wow. Jadi ya salawatin aja, ya Allah, ya mungkin ini bukan, ya nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Karena Berarti nanti hari selanjutnya itu ya, nggak insya Allah apa-apa. ada penggantinya gitu berarti ya, Kak. itu bukan rezekinya kita. Betul sekali, Itu aja sih Dewi. sebenarnya, nggak usah terlalu yang namanya, Luar kalau biasa. saya prinsipnya kalau ada salah-salah kayak gitu ya, oh berarti rezekinya lagi pegawaiku untuk makan enak. Iya tuh. Ya nggak apa-apa. Saya bisa jadi pegawainya Kak Indri, saya dimakan lagi juga. Ya gitu aja sih. Pokoknya apa yang namanya, belum rezeki ya. Terus kalau marah itu manusiawi, tapi kembali lagi bahwa Allah sudah mengatur rezekinya kita, insya Allah diganti yang lebih baik. Amin ya Allah. Kak Indri, ini kan Kak Indri di Teras Waduk Nipa sendiri itu kan menjual makanan lokal gitu. Nah, ada tidak pemikiran atau ide dari Kak Indri bahwa saya mau coba-coba deh untuk menjual makanan yang dari luar negeri? Oh enggak. Ada nggak? Nggak pernah ada terpikirkan sama sekali. Tidak ada pemikiran sama sekali. Bahkan saya Memang sudah fix nih di situ. udah, pokoknya kita sebagai Luar biasa. warga Memang negara yang konsisten. sebagai warga negara, sebagai orang Makassar yang kita mesti melestarikan budayanya kita. Kalau saya sih. sama dulu slogannya ini Pro 4. Oh ya? Jangan lupa lestarikan budaya tak. Ya. Cocok sekali nih di sini. Ya Allah, Dewi. Oke, menu-menu yang ada yang tersedia di Teras Waduk sendiri ini, menu apa saja ini Kak Indri? Karena kalau kita lihat ini banyak sekali tuh di gambar-gambar, di foto-fotonya. Komplit ya. Di antaranya nih Kak. Selain ikan bakar, seafood ada, kepiting ada. Ikan bakarnya bumbu apa saja nih Kak? Kalau ikan bakar itu kita ada 3 varian. Yang pertama itu ikan bakar bumbu parape. Nyaman lah. Ikan bakar rica-rica, ikan bakar bumbu kuning. Ada juga yang orang biasa mau di mix, kayak yang ada di depan saya sekarang ini di mix ini, di mix ini, ini namanya. Saya bisa lihat gambarnya. Ini namanya ikan bakar parape rica. Parape rica. Jadi sebelahnya parape, sebelahnya rica. Ini namanya mix. Ini ya? best seller. Oh, best ini seller. Ini di paling dicari. Jangan bilang dulu best seller, bilang mix saja yang paling laku. Paling laku. Paling laku ini, paling laku. Ada juga kerang ya. Kerang. Oke, ini yang kerang ini nih ya. Yang sebelah kirinya Kak Indri. Iya, ada kerang ya. Ada juga aneka ayam goreng, ayam wijen. Ini saya bawa ayam wijen. Ayam wijen ya. Ada juga andalan. ayam geprek, ada ayam juga geprek, sih. Iya, jadi kan tidak semua customernya kita itu kan makan ikan. Ada yang alergian seafood kan. Betul. Jadi bisa ada juga yang apa namanya mungkin vegetarian, kita ada juga sayur-sayuran, capcay, ada buncis telur asin. Ada juga kayaknya kalau tidak salah itu mie Hokian ya Chinese Kak, food ada. Karena saya pernah pesan itu mie Hokian, terus mie Jawa. ada juga mie Jawa. Ada juga itu mie kuah, kuitiao. Dewi juga pernah pesan itu Kak. Enak itu. Enak semua Kak. Nasi goreng juga merah, nasi goreng Jakarta, ada semua ya. Chinese food saya ada karena apa namanya ya dengan ke teras kan bukan berarti harus makan ikan saja, bukan berarti harus makan seafood saja. Betul sekali. Tetapi ada juga menu yang lain yang bisa kalian makan. Itu ada lagi cemilan yang lain. Kalau apa itu cemilannya, kalau mau Kak Indri? nongkrong yang tidak mau jiki makan berat, ada di cemilannya. Di antaranya apa? Pisang pepe, kentang juga, kentang goreng, ubi goreng kui, enak banget ubi goreng. Saya semuanya pernah coba Kak Indri, memang luar biasa pisang sekali. Goreng ya, pisang goreng, terus
Ada juga itu ya apa ya? Bakara, sukun. Ada juga. Pokoknya gorengan ya, ada. Lengkap. Iya, sukun juga saya pernah pesan loh Kak Indri. Pokoknya semuanya kayaknya lengkap semua mie yang ada di sana ya Kak Indri ya. Minumanku juga banyak. Minuman macam-macam juga. Ada aneka jus. Ada minuman kekinianku namanya apa itu? Mocktail. Kan biasa anak muda tuh suka kalau mereka rapat-rapat di teras itu minumnya mocktail. Ya minuman kekinian juga ada kok di sana. Ya. Kopi warkop yang biasa bapak-bapak senangi di warkop ada di teras, tidak kalah enaknya dengan yang di teras. Seperti itu ya. Oke. Nah, Kak Indri kali ini ya, kalau ingin bisa disebutkan nih Kak Indri alamat lengkap, terus IG-nya, ini terus Facebooknya juga Teras Waduk. Ini di mana ini Kak Indri? Nah, Sobat Budaya, iya boleh. Sobat Budaya, kalau mau lihat lengkapnya dari profil Teras Waduk Nipa-Nipa, kita punya IG Teras Waduk Nipa-Nipa. Oke. Instagramnya sama dengan Facebooknya juga sama ya. Teras Waduk Nipa-Nipa. Berarti harus satu nama memang supaya tidak bingung orang. Jadi Teras Waduk Nipa-Nipa. Karena biasanya kan kalau misalkan ada ditambah-tambah lagi embel-embelnya itu susah juga. Kalau misalkan beda media sosial, beda nama lagi, kan susah kan untuk mencarinya. Jadi Teras Waduk Nipa-Nipa semuanya dari Facebook, IG dan TikTok. Ada dong. Masya Allah. Ada dong. Sekarang era digital TikTok luar biasa. Harus ada Teras. Oke, Kak Indri, mungkin ada yang ini ingin Kak Indri sampaikan untuk sahabat budaya, para pendengar kita dimanapun berada. Ini terkait dengan topik kita kali ini dan tentunya terkait dengan Teras Waduk Nipa. Silakan ini Kak Indri. Yang mau saya sampaikan sahabat budaya, Teras Waduk merupakan rumah makan. Teras Waduk merupakan ciri khas Makassar. Iya. Jadi kami ada untuk salah satunya untuk melestarikan budayanya kita, khususnya makanan. Jangan sampai kita terkikis dengan makanan-makanan luar yang sudah banyak bertebaran di Kota Makassar. Jadi itu salah satunya, kalau saya. Jadi masyarakat pintar-pintarlah ya dalam memilah makanan. Ya, saya rasa kalian harus lebih cintai, lebih senang dengan makanan khasnya Makassar daripada makanan luar yang bertebaran di mal-mal itu. Oke deh Kak Indri. Kak Indri ingin disampaikan juga ini untuk sahabat budaya, silakan untuk datang berkunjung di mana Kak Indri kalau mau makan enak. Kalau mau makan enak, kumpul keluarga, fasilitas ada terapi kaki, ada live musik. Kalau hari Minggu kayak gini, ada ininya apa? Keyboard, musik. Live music ada kalau hari Minggu. Itu yang dicari-cari biasa sahabat budaya. Live musiknya orang joget-joget, orang nyanyi. Itu kalau hari Minggu ada. Sekarang ini lagi di teras. Luar Pokoknya biasa. kalau mau healing, lagi stres di Kota Makassar, boleh ke pinggir Kota Makassar di Teras Waduk Nipa-Nipa. Mantap Kak Indri. Kak Indri nanti kapan-kapan saya jalan-jalan ke sana lagi ya. Boleh sayang. Kalau misalkan ada waktu lagi, pengen sih jalan-jalan ke sana tapi biasanya sibuk sekali. Biasa sibuk sedunia sejagat raya Kak Indri. Hebat loh Dewi, 3 anak ya. Masih gadis kan? Masih gadis, Masya Allah sih. Jalan sendiri, Masya Allah. Oke, karena kita udah dibatasi oleh waktu nih ya sahabat budaya, mari Ki jalan-jalan. Kalau penasaran Ki dengan makanan khas Makassar ya, boleh jalan-jalan ke Nipa-Nipa. Pas di depan kolam waduk Nipa-Nipa ya, pintunya itu di seberangnya itu dapat mie Teras Waduk Nipa-Nipa dengan fasilitas yang lengkap, makanan yang terlengkap juga, dan tentunya harga yang murah sekali ya. Pokoknya biar Ki bawa banyak orang, sedikit jadi bayar. Oke, kalau begitu
begitu Sobat Budaya, terima kasih atas kebersamaan ini terkait dengan dialog UMKM, produk UMKM mampu bersaing dengan produk luar. Salah satunya makanan khas Makassar yang ada di teras waduk Nipa Nipa. Saya Dewi Satriani dan juga narasumber saya ada Kak Indri Muin ya, owner teras waduk Nipa Nipa. Kak Indri, makasih banyak atas kebersamaan Kak Indri sudah mengisi di acara dialog UMKM kita ya. Sama-sama, makin sukses Kak Indri. Amin ya Allah. Makin banyak pengunjungnya ya. Amin. Oke, dan tetap semangat menjalankan aktivitas Kak Indri. Makin sukses sebagai dosen. Masya Allah. Terima kasih sayang, alhamdulillah. Terima kasih Kak Indri. Assalamualaikum Kak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.